Halo netizen, kembali lagi bersama saya Azil dan di channel Dr. Matt. Oke netizen, kali ini saya sedang bersama dengan Dr. Dery, dokter kecantikan dari Dr. Matt Aesthetic Clinic cabang Garut. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas yang namanya jerawat ya dok ya? Siap. Oke, kita bahas tentang jerawat, apa itu jerawat, terus bagaimana bisa muncul jerawat, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, pertanyaan yang mendasar dulu nih teman-teman ya. Kita tanya ke Dokter Dery, dok sebenarnya jerawat itu apa sih dok? Oke, jadi jerawat itu pori-pori yang menyumbat, di mana di situ adanya sel minyak, produksinya itu berlebih, ataupun bisa karena infeksi si bakteri jerawat tersebut, sehingga terbentuklah jerawat. Oke, jerawat. Dok, jenis jerawat itu apa aja sih dok sebenarnya? Jadi pertama kali jerawat itu muncul kan terjadinya penyumbatan. Nah, setelah itu bakal muncul yang namanya komedo, di mana komedo itu ada dua bagian ya. Ada yang whitehead komedo yang ujungnya putih, dan ada yang blackhead komedo yang ujungnya hitam. Kemudian ketika dia tidak tangani dengan baik, maka akan terbentuklah menjadi papul. Papul itu peradangan inflamasi ya. Nah, kemudian bisa menjadi yang namanya pustul, udah muncul yang namanya nanah. Lalu bisa juga muncul nodul, dia udah mengeras, dan tahap akhir dia menjadi kistik ya, kayak gitu. Oke teman-teman, itu ya jerawat. Ternyata jerawat itu munculnya dari komedo juga ya dok ya? Komedo dan ujungnya bisa jadi jerawat gitu. Betul. Jadi dia komedo yang tidak tertangani dengan baik, intinya seperti itu. Oke dok, faktor genetik nih dok, Ya. Genetik itu ngaruh gak sih ke jerawat itu? Oh, jadi kalau misalnya dibilang dok, faktor penyebabnya bisa karena genetik nggak? Bisa banget. Makanya ketika orang tua kita yang dulunya terkena jerawat, maka kita di situ harus wanti-wanti. Jadi kemungkinan besar kita terkena jerawatnya sangat tinggi, gitu. Oke, siap itu ya teman-teman ya. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih tuh. Nah ini nih teman-teman, tipe jenis kulit nih ya. Nah dok, sebenarnya tipe jenis kulit seperti apa sih yang selalu berjerawat gitu? Kalau jenis kulitnya itu seperti itu bukan? Siap. Nah, jadi ada beberapa tipe jenis kulit ya, seperti kulit berminyak, terus kulit kering, ada juga yang namanya kulit kombinasi. Dia ada yang jadi kulitnya ada yang kering dan ada yang berminyak di dalam. Dan satu lagi itu kulit sensitif. Dok, yang mana yang sering bikin jerawat itu kulit berminyak. Seperti yang tadi saya jelasin, di mana sel produksi sel minyaknya berlebih itu dapat menyebabkan penyumbatan pada pori-pori. Seperti itu. Oke. Jadi yang berminyak ya. Yang berminyak, betul. Berminyak itu bisa sering menimbulkan yang namanya berjerawat. Oke, nah sekarang kita masuk ke makanan ya teman-teman. Kita sering dengar nih dok, kayak coklat, terus kacang-kacangan, kayak seblak. Nah itu katanya bisa munculin jerawat, itu benar gak sih dok? Oke. Kalau misalnya kita bilang dia munculin jerawat, saya kurang setuju. Karena ada namanya gut leak ya, itu yang dari makanan masuk ke lambung, di mana lambung itu produksi bakterinya sangat banyak, sehingga dapat menyebabkan yang namanya inflamasi. Artinya apa? Yang namanya makanan, dia bukan faktor yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat, tapi itu faktor yang memperparah keburukan terhadap jerawat. Intinya satu, makanan itu bukan menyebabkan jerawat, tapi faktor pemicu yang memperberat adanya jerawat. Seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman, makanan-makanan yang tadi saya sebut mungkin ya, ya, betul, itu termasuk juga ya. Tinggi gula, tinggi lemak, pokoknya makanan yang berminyak. Nah itu memperparah jerawat ya teman-teman, bukan menimbulkan jerawat. Tentunya juga kalau makanan-makanan kayak gitu jangan berlebihan juga sih ya dok ya. Dan yang berbahaya itu sebenarnya yang berlebihannya itu ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut ya dok ya. Kita masuk ke skincare nih dok. Nah, skincare buat yang berjerawat itu harusnya kayak gimana sih dok? Oh, siap. Jadi untuk menangani jerawat yang perlu kita pahami terlebih dahulu itu adalah tipe jenis kulit kita, karena itu sangat menentukan di mana nanti produk-produk apa yang harus yang cocok dipakai ke kulit kita. Nah, misalnya pada saat yang kulit berminyak, otomatis yang harus kita lakukan adalah pemilihan produk-produk khusus yang kulit berminyak. Jadi jangan sampai kulit kita kering berjerawat, kita obatin dengan yang bahan aktifnya itu buat kulit berminyak. Makanya kadang orang suka ada tuh tiba-tiba
dia pakai skincare ini temennya cocok, dia nggak cocok. Nah, Iya. padahal tipe kulitnya dulu yang harus diketahui biar kita bisa masuk ke ingredients mana sih yang cocok buat aku gitu. Nah itu ya teman-teman, jangan FOMO lihat Jangan teman-temannya pakai skincare itu, Betul. wih hilang jerawatnya. Ternyata kulit kita itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi harusnya sih konsultasi dulu ya dok ya Siap. sama dokter. Jadi dilihat dulu, diperiksa si tipe kulit wajahnya, kan tadi ada beberapa tuh, dicek juga mana yang cocok seperti itu ya teman. Ya, betul. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Nah, langkah awal nih dok, langkah awal tuh harus kayak gimana sih ketika kita tuh udah mulai mau muncul nih jerawat. Nah, langkah awalnya untuk tanganinya kayak gimana sih dok? Yang pertama, don't panic ya. Jadi ada beberapa transformation acne challenge ya di situ. Pertama nih, kita harus pasang mindset dulu. Jadi kita harus punya keyakinan bahwasanya saya mau menyembuhkan jerawat. Nah, di sini kan kita harus ada yang namanya komitmen. Artinya apa? Hal-hal yang perlu dihindarin kita hindarin, hal-hal yang perlu kita lakukan kita lakukan. Jadi jangan contoh nih kayak udah jelas makanan berminyak itu bisa memperparah, tapi tetap dia makan. Artinya apa? Kita harus berkomitmen dulu terhadap diri kita sendiri. Itu pertama. Yang kedua, nanti kita ada yang namanya gut leak ya, yang tadi saya jelasin, itu dari makanan. Otomatis yang tinggi gula ya, makanan berlemak, tinggi minyak, tinggi serat itu kita hindarin karena bisa terjadinya peradangan inflamasi di jerawat. Nah, kemudian lifestyle. Jadi banyaknya olahraga, rajinnya kita cuci muka, intinya membersihkan membuka pori-pori biar tidak tersumbat. Nah, kemudian bisa nanti kita transformasi challenge itu selama 14 hari. Nah, nanti di hari ke-1 sampai ke-3 nanti kita di situ hanya menggunakan pencuci muka, terus jangan lupa pakai sunscreen-nya, kemudian moisturizer. Jadi basic dulu yang kita pakai. Terus kita lanjut dari hari ke-4 sampai ke hari ke-10. Di situ kita perbaiki lifestyle ya. Nah, kalau misalnya perubahannya sudah membaik, dalam artian peradangannya udah mulai reda, udah mulai stabil, nanti kita bisa di hari ke-11 mulai masuk yang namanya toner ataupun serum ataupun mulai nanti masuk ke krim kayak gitu. Intinya satu sih, jangan panik ngatasinnya. Oke, itu ya netizen semuanya, jangan panik kalau misalkan jerawat Anda udah mulai muncul nih. Tadi tips dari dokter ada acne challenge-nya nih dari hari ke-1 sampai hari ke-14 ya. Betul. Nah, mulai dari kita memakai facial wash-nya dulu atau krim-krimnya dulu ya dari awal kayak gitu. Ada tahapannya nih teman-teman. Kayak gitu sih ya. Itu sih ya. Dok. Jadi intinya tuh jangan kita jerawat langsung diobatin pakai yang bahan aktif buat jerawat gitu ya. Gitu. Itu nanti kalau kita panik kan kita bikin stres tuh. Yang ada makin banyak jerawat. Ya, intinya betul. makanya pemilihan dulu yang bagus kayak gitu. Oke ya. Sama pola hidup, pola makan juga ya dok ya. Betul. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Nih biasanya nih dok, kalau kita muncul jerawat tuh suka gatel pengen mencet jerawatnya tuh dok. Nah itu gimana sih dok kalau kita mencetin jerawat tuh efeknya bakal seperti apa sih gitu? Oke, pertama nih di jari tangan kita ini itu ada banyak ribuan yang namanya bakteri. Ketika kita pegang atau kita pencetin ke jerawat, itu dapat menimbulkan penambahan infeksi. Nah, jadi misalnya di satu titik dia malah bisa menular ke jerawat yang lainnya. Maksudnya bisa timbul jerawat yang baru. Kemudian kalau misalnya sering juga dipencet, itu dapat menyebabkan bekas jerawat atau bopeng atau scar. Jadi intinya kulit jadi kasar ataupun kulit jadi bolong-bolong akibat dari kita atasi jerawat dengan kurang baik kayak gitu. Oke teman-teman, gitu ya, jangan dipencet jerawatnya. Kalau apa ya? Pencet jerawat itu bikin kulit wajah menjadi bopeng ya, jadi ada bekasnya, memperparah jerawatnya karena di tangan kita ini tadi banyak beribu-ribu bakteri juga kayak gitu. Oke teman-teman, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu cara mencegahnya nih ya. Dok, gimana sih cara mencegah supaya kita tuh nggak jerawatan kayak gitu? Nah, kalau misalnya dari pengertian seperti kita tahu yang namanya jerawat bisa timbul akibat dari pori-pori yang menyumbat. Otomatis pori-pori itu kita buat jangan sampai dia menyumbat. Berarti yang harus kita lakukan sering dibersihkan. Misalnya sering cuci muka, terus pasang protection seperti sunscreen. Jangan lupa juga untuk direhidrasi kulitnya, bisa menggunakan moisturizer.
Nah, kemudian pilihlah bahan-bahan aktif untuk mengeksfoliasi, untuk membuka si pori-pori tadi biar tidak Keluar, tersumbat. Betul. Oke. Kalau cuci muka itu paling sering berapa lama sih dok untuk kulit yang berjerawat? Sebenarnya menyesuaikan aja. Nah, dalam artian misalnya nih kayak kita habis dari aktivitas, misalnya merasa kayak kotor, terus kita cuci. Jadi untuk jeda waktunya sebenarnya saya lebih nyaranin lebih menyesuaikan. Cuman untuk normalnya sih memang pagi sama malam. Ya, pagi Dua sama kali. malam aja 2 Ya. kali berarti ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ketika kita udah jerawatan, terus jerawatan yang parah banget, nah treatment apa sih dok nih treatment nih di Dr. Meds ya pastinya ya. Dr. Meds ini punya treatment apa sih untuk mengatasi jerawat? Oke, jadi ketika kita sudah mau masuk ke treatment, berarti kita udah tahu semua ya faktor-faktornya kenapa, terus tipe kulit dan lain sebagainya udah tahu. Kemudian untuk lebih efektif memang harus dilakukan yang namanya treatment. Treatmentnya bisa kita lakukan yang namanya peeling. Peeling itu bahan-bahan eksfoliasinya nanti kita sesuaikan untuk mengeluarkan sel-sel kulit mati dan pori-pori yang tersumbat tadi ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan yang namanya laser jerawat. Dengan menggunakan cahaya lebih dalam itu membunuh bakteri jerawat sampai ke dalam gitu. Kemudian ada beberapa treatment yang lain seperti skin booster untuk mengatasi yang namanya bekas-bekas jerawat. Gitu. Oke, siap. Terima kasih dokter. Itu pertanyaan terakhir ya. Okay. Nah, itu jadi teman-teman untuk seputar jerawat ya. Jadi intinya sih kalau kalian misalkan ada jerawat atau mulai muncul nih jerawatnya, jangan panik. Terus konsultasikanlah bersama dokter atau bersama ahlinya. Oke, saya Zildan pamit undur diri dan Dokter Dery. Bye-bye. Bye-bye.